AHY bersyukur ganti koalisi. Seandainya di tempat lama kita hancur lebur. Apakah itu pernyataan membalas terhadap Mas Anies Caimin, atau ya ini euforia karena mendapatkan jabatan dan belum tentu nanti 8 bulan lagi akan dapat jabatan lagi? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Jabatan itu bisa melupakan segala-galanya, bisa sebagai simbol bahwa dia akan bersyukur, tapi ini adalah bisa menjadi pintu bencana. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Banyak orang yang jadi taruhlah menteri itu selanjutnya bisa menjadi lebih baik, berkarir untuk dirinya, tetapi bahkan ada sebaliknya, menjadi menteri menjadi pintu untuk dia dibereskan oleh KPK. Ayo kita baca di beberapa media pernyataan dari AHY bahwa dia bersyukur di koalisi baru, seandainya lama hancur. Pertama kita baca di CNN Indonesia, AHY bersyukur ganti koalisi, coba masih di tempat lama, hancur lebur. Padahal di dalam politik itu tidak ada kata selesai. Mungkin sekarang di atas, mungkin nanti di bawah, mungkin nanti di samping atau kanan, samping kanan atau samping kiri. Politik itu tidak matematis. Ayo kita selanjutnya kita lihat di Kompas. Hampir sama, bersyukur bergabung dengan Prabowo. AHY, kalau kita masih di tempat lama hancur lebur. Begitu juga yang di Detik, AHY bersyukur bersama Prabowo Gibran, coba di tempat lama hancur lebur. Kita pilih yang pertama saja di CNN Indonesia. AHY bersyukur ganti koalisi, coba masih di tempat lama hancur lebur. Ini adalah kalau menurut saya terlalu bombastis ya, atau bagaimana? Kita baca aja beritanya. Jakarta, CNN Indonesia, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY menyindir partai-partai di koalisi perubahan yang sudah bermanuver kesana kemari meski pilpres belum selesai. Meski pilpres belum selesai atau belum? Ayo kita lanjutkan. Dalam acara buka bersama Partai Demokrat di Jakarta Sabtu, AHY bersyukur Partai Demokrat tidak menjadi bagian koalisi itu lagi. Meskipun waktu itu sangat marah semarah-marahnya karena bla 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 bla. Jadi sekarang bersyukur ya, partai politik itu begitu. Ini kalau di berita lain AHY sebut Demokrat hilang kursi karena ada politik uang ugal-ugalan. Kan ada perbedaan itu kalau di kita cantumkan nanti. Ini juga dijadikan berbeda karena ada ini karena efek berkoalisi atau karena dia berkoalisi dengan, sekali lagi kita bayangkan, coba kita masih di tempat yang lama, hancur lebur, betul, kita tahu belum selesai, semua sudah kesana kemari. AHY mengaku tak bisa membayangkan bila Demokrat masih bertahan di koalisi lama. Ia yakin Demokrat pasti tinggal partai lain apabila masih di koalisi tersebut. Dia menambahkan jalan untuk Demokrat saat ini adalah pemberian Tuhan. AHY bersyukur Tuhan mempertemukan Demokrat dengan Prabowo Subianto. We may lose the battle, but we win the war. Kita mungkin saja kalah dalam pertempuran pileg, tetapi kita menang besar dalam perang pilpres. Partai Demokrat itu pertempuran pileg atau pertempuran pilpres? Kok kelihatannya nggak masuk akal ya? Sebetulnya, kita lanjutkan nanti. Sebelumnya Partai Demokrat bergabung dengan koalisi perubahan bersama Partai Nasdem dan PKS, namun mereka keluar setelah Nasdem menyetujui Muhaimin Iskandar sebagai capres Anies Baswedan, dan selanjutnya ini luka lama. Coba kita buka yang tadi. AHY sebut Demokrat hilang kursi karena ada politik uang ugal-ugalan.
ini yang ada uang politik ugal-ugalan itu di pilpres atau di pileg atau semuanya? Ini kan sepertinya tidak tidak seimbang di kalimat ini. Ketua Umum AHY mengatakan Demokrat dirugikan oleh politik uang karena banyak koalisi Demokrat hilang akibat permain uang di akar rumput. Fenomena vote buying, politik uang, memang bukan sesuatu yang baru. Betul ya? Itu kan dadaku. Sebetulnya ini yang berpolitik uang itu siapa sih? Yang ngomong atau siapa? Yang pasti yang paling mudah itu mengkambing hitamkan orang lain. Pada saat kata AHY harus menyediakan uang luar biasa banyak untuk menang. Dia tak bisa membayangkan hal ini terus terjadi di pemilu-pemilu mendatang. Nah, ini karena bergabung dengan koalisi besar atau mana ini masalahnya? AHY tak menyatakan masyarakat yang mengambil uang dari para caleg. Dia menilai rakyat akan menerima pemberian uang dari manapun untuk alasan bertahan hidup. Berdasarkan pengumuman resmi dari KPU, Demokrat lolos dari ke DPR RI lewat pemilu 2020 usai memperoleh 11.028.000 suara, setara 7,43% suara sah. Batas ambang batas suara Demokrat hanya naik sekitar 400.000 dibandingkan pemilu 2019. Selain itu, Demokrat menjadi partai dengan koalisi paling sedikit di DPR periode 2024-2029, paling sedikit. Di bawahnya PKB ya, di bawahnya pencinta masa depan kita tegakkan kebenaran lawan tidak ada. Ini pernyataan AHY ini yang mana yang kita ikuti, yaitu yang dia bersyukur karena bergabung Prabowo, atau yang kedua kita kalah dengan politik uang dalam bahasanya itu. AHY sebut Demokrat hilang kursi karena ada politik ugal-ugalan. Menurut analisis saya, pertama, kalau menurut saya seharusnya AHY konsisten ya apa yang disampaikan antara pileg sama pilpres. Pileg sama pilpres itu adalah satu kesatuan. Kalau misalkan di dalam pileg ada politik uang, masa sih di pilpres tidak ada politik uang? Itu yang harusnya dijadikan satu cara berpikir, sehingga kemenangan pileg sama pilpres seharusnya seia sekata. Kalau misalkan di pileg dia kalah, di pilpres itu menang, atau sebaliknya, sebetulnya kemenangan Demokrat itu adalah ketika tampil dengan partainya atau ketika dia bergabungnya. Ini menjadi harus seimbang antara pileg sama pilpres. Kalau menurut saya lebih baik ini menjadi evaluasi supaya tidak cukup menyalahkan, mengkambing hitamkan, apalagi ini karena politik uang ugal-ugalan sehingga pileg kalah, tetapi kalau pilpres menang. Emangnya pilpres tidak ada politik ugal-ugalan? Ini yang menjadi harus seimbang, sehingga publik tanpa harus dijelaskan, tanpa harus mengkantornya sudah bisa memahami apa yang dimaksud. Kemudian yang kedua, ya, apa betul memang ini adalah tanda syukur dari Partai Demokrat ataupun AHY ketika mendapatkan kursi sebelum ganti presiden atau Pak Prabowo dilantik? Kalau menurut saya, everything dalam politik itu akan bisa terjadi. Iya, pada kesempatan ini Partai Demokrat mendapatkan menteri sekitar 8 bulan. Tetapi kalau sudah tidak seia sekata dengan pemerintahan, maksudnya penguasa, maka sangat mungkin yang terjadi pada seperti pemerintahan kemarin. Kita lihat seperti Nasdem pada waktu selama 9 tahun bersama Pak Jokowi, di akhir pemerintahan Pak Jokowi memilih pilihan yang berbeda, maka para menterinya satu persatu kalian bisa memahami. Begitu juga
partai yang lainnya. Sehingga keberadaan Partai Demokrat ini, apakah ini harus disyukuri atau sebaliknya? Kalau orang-orang yang alim ketika mendapat jabatan itu pasti innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan seperti orang meninggal, tapi hanya semacam pertanda bahwa jabatan ini adalah sebuah amanah. Karena kalau kita mendengar kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un kan sepertinya orang meninggal dunia, mati. Padahal sebetulnya artinya itu adalah penyerahan kepada Sang Pencipta. Dalam bahasa yang lain bahwa jabatan itu amanah, bukan menang ataupun kalah. Ketika itu dihubungkan dengan selama 5 tahun dan berbeda dengan rezim penguasa, ya tinggal tunggu saja untuk mendapatkan semacam kutukan dalam tanda kutip, dimasukkan penjara dalam tanda kutip. Jadi kalau menurut saya tidak fair ketika pada kesempatan ini gara-gara dilantik menjadi menteri, selanjutnya ini adalah karena berkat Tuhan. Tetapi pada waktu kemarin ketika ditinggal oleh Anies Baswedan, masa itu tidak berkat Tuhan? Seharusnya juga berkat Tuhan dong. Jadi sebetulnya kemarahan pada waktu itu tidak mudah untuk kemudian langsung sekarang bersyukur karena waktu ditinggal. Jadi sebetulnya partai politik harus siap untuk berbeda dan untuk sama. Dan semua adalah berkat Tuhan. Supaya nanti tidak mudah untuk menyalahkan Sang Pencipta, mengkambing hitamkan Sang Pencipta. Tapi di sini adalah everything dalam politik itu bisa berubah. Sekali lagi, PDI Perjuangan pun dahulu adalah supporter utama Pak Jokowi, pada kesempatan ini sangat berbeda. Dan itu hal yang biasa terjadi. Jadi menurut saya, analisa yang ketiga, euforia atau euforia politik itu tidaklah boleh terlalu berlebih. Karena dia akan datang silih berganti, pergi kemudian. Dahulu berkuasa, sekarang tidak. Sekarang timik-timik. Jadi biasa saja lah. Tidak usah terlalu menyalahkan, mengkambing hitamkan. Ya siapa tahu selanjutnya dalam perjalanannya Pak Anies Baswedan adalah menjadi presiden, atau Mas Ganjar jadi presiden. Gak taunya nanti pernyataannya berbeda lagi. Politik itu bukan hitam putih, tapi bahwa politik itu adalah sebuah proses yang terkadang harus menang dan harus kalah. Para pejuang politisi yang ada di negeri ini, ya pada saatnya di tempat tinggi, tapi pada saatnya juga di tempat rendah. Sehingga kedewasaan berpolitik, berdemokrasi itu penting supaya kita tidak mudah putus asa dalam membangun negeri ini. Karena tema politik utama itu demi kebaikan negeri, karena menawarkan bagaimana negeri ini lebih baik. Cinta masyarakat kita, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. AHY sebut Demokrat hilang kursi karena ada politik ugal-ugalan yang tidak seia sekata dengan bersyukur ganti koalisi masih di tempat lama hancur lebur. Maka menurut saya ini perlu diluruskan, tidak hanya Partai Demokrat, semua partai politik, bahwa pengabdian untuk negeri ini, untuk menawarkan gagasan, program, perlu sebuah perjuangan. Perjuangan itu kalau tidak bisa mayoritas, maka dia pada posisi di bawah. Tapi sebaliknya, kalau posisi kemudian banyak, itu kemudian di atas. Kita masih ingat selama 32 tahun PDI Perjuangan itu adalah, atau PDI itu adalah di bawah karena posisi kalah. Tetapi pasca reformasi, PDI Perjuangan menjadi pemenang. Dan pada kesempatan ini pasca 2024 sepertinya mau menjadi oposisi lagi. Jadi biasa saja dalam hal seperti itu, supaya membangun negeri ini tidak mudah
putus asa dan tidak menyalahkan, mengkambing hitamkan semuanya. Gagasan itu baik, kalau kurang baik pasti akan dihajar oleh partai politik lain yang memiliki gagasan lebih baik dan akan dipilih oleh rakyat. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share.